Eh, Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya ya. Oke. Eh, Kita lanjutkan materi kita tentang eh, sistem operasi. Kemarin kan sistem operasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu salah satunya adalah proses, manajemen proses. Kemudian ada manajemen memori, kemudian ada manajemen memori sekunder, dan seterusnya. Kemarin yang kita bahas di bab lalu. Nah, sekarang kita detilkan dulu satu persatu. Ini hampir 50% sistem operasi itu isinya adalah manajemen proses. Kemudian eh, selain itu ada manajemen memori sekunder, manajemen memori, kemudian manajemen file dan seterusnya itu 50% lagi. Jadi manajemen proses ini menempati bagian yang porsi yang sangat besar. Terdiri dari 5 bagian ini, yaitu konsepnya proses, kemudian penjadwalan proses, operasi dalam proses, kooperasi proses, sama interproses communication. Jadi komunikasi antar proses. Kita bahas terlebih dahulu dari konsepnya. Kita sudah kenal dari pertemuan pertama kemarin, kita definisikan bahwa proses itu adalah program yang sedang berjalan. Definisinya begitu, program yang sedang berjalan. Nama lainnya adalah job. Kemudian nama lainnya lagi task. Ya. Banyak yang menyebut istilahnya di textbook menggunakan job. Berarti kalau di time batch, sistem operasi batch berarti ya jobs begitu. Kalau di multitasking namanya time share system. Kemudian proses dalam pelaksanaannya, karena dia merupakan program yang sedang berjalan, maka ketika berjalan pada dasarnya dia akan dijalankan secara sekuensial, berurutan, mulai dari proses pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Ya, di pertemuan yang akan datang kita ilustrasikan bagaimana sebuah program itu berjalan ketika berada di memori. Nah, proses yang berurutan tadi, maka dia harus mencatat ketika proses itu berjalan, maka datanya harus dicatat dia sampai mana. Kemudian yang mencatat dia sampai alamat keberapa itu disebut dengan program counter atau PC, disingkat dengan PC, program counter. Selain itu, karena dia program berjalan, maka dia akan menempati memori. Di dalam memori ada yang namanya stack, tumpukan gitu ya, tumpukan. Nah, itu juga dicatat ketika proses berjalan atau dia sedang berjalan. Kemudian ada data section juga dicatat di dalam proses. Jadi proses itu ketika dia berjalan, maka dia punya status, ya, punya status juga. Statusnya itu apa? Jadi sebuah program ketika di jalan, Anda klik 2 kali, maka dia ada pada tahap yang pertama, yaitu new, yaitu proses sedang dibuat. Di dalam pembuatan proses tadi, ada pencatatan-pencatatan yang harus dicatat, diantaranya tadi PC, program counter, stack, sama data section yang di slide sebelumnya tadi. Itu dicatat agar dia nanti kalau dijalankan oleh CPU, maka dia akan dilihat dulu catatannya.
Ini sama seperti kalau kita catatannya itu sama seperti kalau kita berobat di puskesmas zaman dulu sebelum ada komputer. Kalau sebelum ada komputer terkomputerisasi, maka kita punya kartu. Kartunya dicatat kita setelah pernah berobat apa saja. Suatu saat kita kembali lagi ke klinik atau puskesmas itu, kita sebelum dokter melakukan tindakan, melihat catatannya kita. Sama seperti proses itu ketika dijalankan di CPU, maka sebelum masuk di CPU, dicatat dulu ini sudah sampai step yang ke berapa. Nah, stepnya itu apa saja? Stepnya ada tahapannya ada new, tadi sampai new, kemudian running. Running ini sedang dijalankan di dalam CPU. Jadi program itu ada 2 tahap. Kemarin kalau saya katakan bahwa program ketika dijalankan, maka dia berada di dalam memori. Dari hard disk ditaruh di memori. Setelah ditaruh di memori, ketika dia diproses, dijalankan, maka dia diambil instruksinya. Diambil instruksinya untuk dijalankan oleh CPU. Ya. Maka saat running itu adalah saat instruksinya dijalankan oleh CPU. Tidak selamanya ketika di dalam memori itu dia running terus. Kadang dia tahapnya waiting. Waiting itu yaitu menanti inputan dari user. Atau bisa juga menanti antrian penggunaan memori atau penggunaan hard disk. Itu waiting. Dia antri dulu. Karena waiting maka dia disuruh antri, dilemparkan lagi ke, atau yang tadinya di dalam CPU, ditaruh lagi ke dalam memori. Ketika dia sudah di memori antri untuk di running, maka ketika antri di running itu statusnya namanya status ready. Ready untuk di running. Kemudian yang terakhir terminate. Terminate itu ketika programnya sudah selesai. Itu statusnya terminate, selesai. Nah, kelima hal ini harus diingat-ingat. Saya suka memberi soal UTS ini. Gambarkan diagram state dari proses state dari proses. Gambarnya ini. Jadi pertama kali dia new itu tadi didaftarkan tadi, lalu masuk ke statusnya ready. Ready ini siap untuk dijalankan. Kemudian dia dijalankan oleh CPU, ini dijalankan oleh CPU. Ketika dia dijalankan, ada 3 alternatif. Selesai, terminate, atau dia menunggu I/O, waiting, atau waktunya habis di-interrupt. Di-interrupt dia harus antri di ready lagi, running lagi. Bisa ke sini lagi, running lagi, waiting, running, begitu seterusnya sampai terakhir terminate. Jadi ini yang disebut dengan diagram dari proses state. Anda jelaskan satu persatu, nanti new itu apa yang terjadi, ready apa yang terjadi, running apa, waiting apa maksudnya, terminate apa maksudnya, begitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, PCB, Process Control Block. Proses control block itu adalah kartunya. Kalau kita ke puskesmas tadi kan diberi kartu gitu ya. Nah, yang dicatat di dalam kartunya itu apa saja? Yang dicatat mulai dari proses state-nya tadi, statusnya ada di mana? Di ready, running, waiting, atau terminate. Kemudian PC, program counter. Program counter tadi fungsinya untuk mencatat alamat yang bisa dijalankan, yang sedang dijalankan oleh program tadi sudah sampai ke alamat memori keberapa, itu ada di program counter. Kemudian ada CPU register. Isi-isi dari register CPU ketika dia dijalankan terakhir itu dicatat di dalam PCB. Kemudian ada penjadwalan, informasi penjadwalan dari CPU. CPU scheduling juga, penjadwalannya juga dicatat. Lalu informasi manajemen memori, memori mana saja yang dipakai. Lalu ada accounting information, pencatatan accounting. Kemudian ada juga
I/O status. Ini semua akan tercatat di dalam PCB. PCB itu apa? Kartunya dari proses. Jadi masing-masing proses itu punya PCB satu. Proses control block atau catatannya dia. Nah, bentuknya seperti apa? Dia disimpan di dalam bentuk pointer. Sudah belajar pointer kan kemarin ya di bahasa pemrograman. Jadi ada pointernya, kemudian proses state, proses number, proses program counter, register, dan seterusnya. Ini hal-hal yang perlu dicatat di dalam PCB, proses control block. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk ini, untuk berganti ketika proses satu ke proses yang lain. Contohnya ini ada proses 0 berganti ke proses 1. Maka ketika proses 0, misalnya proses 0 ini di tengah-tengah dijalankan, kemudian tiba-tiba ada interrupt, dia kalah prioritasnya dengan proses 1. Maka yang dilakukan apa? Proses 0 dijalankan, kemudian ini save state into PCB 0. Ketika dia mau di-interrupt, mau pindah ke proses 1, maka informasi PCB-nya dari proses 0 itu disimpan terlebih dahulu. Setelah disimpan, maka karena kita mau pindah ke P1, reload dibaca dan diisikan ke registernya CPU proses 1. Proses 1 informasinya didapat dari mana? Dari PCB, proses control block. Kalau sudah, maka dia dijalankan, PCB nomor 1 dijalankan. Proses 1 dijalankan, kalau sudah selesai maka PCB-nya 1 disimpan kembali. Baru kemudian di reload proses 0 dan proses 0 akan dijalankan. Ini proses 0 dijalankan di sini. Nah, selama dia pergantian, ini kan proses pergantian. Ini kan waktunya dia berarti CPU tidak menjalankan, tidak diaktifkan, dia hanya pindah-pindah saja antara proses. Ini disebut dengan waktu kosong atau waktu idle. Yang di sini waktu eksekusinya proses 1. Yang tentunya yang di atasnya juga eksekusinya proses 0, di bawahnya eksekusinya proses 0. Kemudian di dalam diagram state tadi, muter-muternya proses tadi sampai dia selesai, di dalamnya ada beberapa antrian. Dan ketika dia antri, maka oleh komputer dioptimalkan menjadi sebuah penjadwalan, dijadwalkan terlebih dahulu. Nah, antriannya ketika antri ada beberapa jenis antrian, yaitu job queue, ready queue, device queue. Job queue itu digunakan berada di new. Nah, new itu ketika kita mau menjalankan sebuah proses, misalnya prosesnya lebih dari 1, maka dia bisa dijadwalkan siapa duluan yang mau masuk ke ready queue. Nah, ini ada penjadwalannya, job queue. Kemudian di ready queue, namanya juga di ready queue, maka dia ada di state ready. Untuk mengingatkan kembali, coba kita lihat yang proses state-nya ini. Jadi, job queue ada di sini. Ready queue ada di sini. Kemudian I/O queue, nanti ada I/O queue ada di sini. Sesuai dengan namanya. Jadi new, ready, kemudian di running, interrupt, ready, running, interrupt, ready, running, bisa waiting, dan seterusnya. Yang menjalankan proses ini tidak hanya satu proses, tapi banyak proses. Banyak proses, ya. Banyak proses. Seperti Anda misalnya konsultasi apa? Proyek akhir atau konsultasi ke dosen, tugasnya Anda sampai mana, antriannya sampai mana, begitu. Anda jalankan, nah begitu. Prosesnya seperti itu. Nah, ini ada job queue, ready queue, sama device queue yang ada di I/O. Kemudian ini gambaran dari pointer, tentunya Anda sudah paham dengan pointer. Ini contohnya adalah ini contohnya di ready queue. Ready queue. Ready queue ini head menunjuk ke PCB proses nomor 7.
PCB-nya proses nomor 7. Proses nomor 7 menunjuk ke PCB-nya proses yang kedua. Ini tail-nya ada di sini, berarti nanti antriannya 7, 2, sampai begitu. Ini magnetic tip tidak ada antriannya, magnetic yang kedua juga tidak ada. Disk ini ada antriannya 3, 14, 6. Nah, begitu. Yang terminate nomor 5 sudah selesai begitu. Ini contoh saja, contoh ketika gambar dari link list ready queue. Kemudian testing, masih dengar suara saya ya? Ini coba. Dengar, oke. Kita lanjutkan tadi, kelihatannya terputus tadi. Nah, ini representasi dari penjadwalan proses. Jadi tadi ada di ready queue, di state-nya ready, dijalankan oleh CPU. Kalau ke sana berarti terminate, selesai ini, prosesnya selesai, terminate. Tapi ketika dia dijalankan oleh CPU, tidak langsung terminate karena panjang begitu ya. Maka ada kemungkinan dia minta penggunaan I/O. I/O misalnya dia minta mengakses hard disk. Maka dia antri terlebih dahulu, request I/O, antri di I/O, menggunakan I/O, kemudian masuk ke ready queue. Kemudian alternatif kedua, keluar dari CPU itu karena waktunya sudah habis, karena dia menggunakan time share ya, maka kan ada quantum time, masih ingat pelajaran kemarin, time share ada quantum time. Quantum time-nya habis, maka dia keluar dari CPU, ganti proses yang lain, dia antri lagi ke ready queue. Jadi ini masuk proses berapa masuk ke CPU, misalnya proses 3 selesai karena waktunya habis. Jadi antriannya tadi ada di ready queue ada di new, jadi sampai ke dalamnya CPU, ready queue dijalankan di CPU, keluar dari CPU, penyebabnya yang pertama karena selesai, berarti yang di sini ini selesai. Yang kedua, karena ada permintaan program atau program yang sedang berjalan, proses tadi tidak bisa jalan kalau dia tidak minta data di hard disk, maka dia request hard disk I/O, minta I/O. Hard disk termasuk I/O ya, sesuatu yang melewati bus, sistem bus itu disebut external memory. Hard disk itu termasuk yang keluar dari CPU melewati busnya CPU. Kemudian alternatif lain lagi karena dia waktunya habis, Atau yang ketiga itu fork child. Apa maksudnya fork child? Fork itu garpu. A child itu anak. Maksudnya apa? Prosesnya terpecah jadi dua. Jadi satu proses terpecah jadi dua, proses induk dan proses anak. Ya. Nah, ketika dia harus dipecah, maka dia harus antri keluar dari CPU, antri dulu, mengeksekusi anaknya. Subproses anaknya itu, dianggap saja anaknya proses yang mecah itu disebut induknya atau parent-nya. Kemudian alternatif lain lagi menunggu interrupt, karena dia di interrupt karena kalah posisi, interrupt-nya kalah prioritas, maka dia keluar dari CPU mengerjakan prioritas yang lebih tinggi, maka dia harus keluar dari CPU, antri lagi di ready queue. Begitu seterusnya, prosesnya banyak ini yang berjalan, tidak hanya satu, ke sini puluhan proses, antri CPU, ya kalau jalan gitu, ada animasinya itu jalan, proses 1, proses berapa ini, proses 1 keluar, proses 4 masuk, nah begitu masuk di sini semua antri di situ. Itu pekerjaan yang ada atau proses yang ada di dalamnya CPU. Nah,
Penjadwalan, tadi ada penjadwalan, itu ada dua, yaitu long term scheduler sama short term scheduler. Kalau long term, penjadwalan jangka panjang, maka proses dibawa di dalam antrian itu punya waktu yang agak lama. Karena waktunya agak lama, maka dia bisa penjadwalannya lebih optimal. Mana proses yang dijalankan terlebih dahulu itu dipilih-pilih secara bagus begitu ya pemilihannya yang optimal karena waktunya lama. Nah, long term itu penjadwalan yang ada di di job queue yang pertama kali. Short term itu ada di ready queue. Nah, fungsinya memilih yang harus dieksekusi berikutnya dan dialokasikan ke dalam CPU. Karena di ready queue berarti langkah selanjutnya kan dia dijalankan di dalam CPU. Nah, begitu caranya. Ada dua, long term, short term. Sebenarnya ada tiga, middle. Kalau middle itu ada di penjadwalan yang ada di antrian untuk I/O. Nah, ini ready queue, masuk ke CPU, ada swap out itu pindah, masuk, kemudian ready queue sampai, kalau CPU keluar dari CPU juga ada, karena I/O tadi, masuk lagi ke ready, sampai N. Selesai. Gitu ya. Ini scheduler penjadwalan. Penjadwalan jangka pendek yang dilibatkan satuannya milisecond. Kalau jangka panjang bisa second, bisa menit. Ya, satuannya menit. Lebih enak. Kemudian jangka panjang mengendalikan degree of multiprogramming. Jadi derajat multiprogramming, prioritasnya yang mana terlebih dahulu. Nah, sebenarnya sebuah program itu ada dua jenis, yaitu I/O bound sama CPU bound. I/O bound proses adalah proses yang menghabiskan waktu lebih banyak melakukan I/O daripada komputasi. Sehingga waktu CPU-nya lebih pendek. Program itu ada juga yang sifatnya CPU bound, menghabiskan banyak waktu yang ada di CPU daripada di I/O. Contohnya, kalau Anda membuat program untuk menghitung yang kemarin misalnya, bilangan prima ke 1000, maka waktunya banyak digunakan di CPU, proses CPU yang lebih besar. Lain halnya kalau Anda membuat program untuk mencetak dokumen, maka dia akan lebih banyak waktunya untuk mencetak. Komputasinya CPU, komputasi perhitungan yang dilakukan di CPU, jadi lebih sedikit. Kemudian ada switch context switch. Ketika CPU dialihkan ke proses yang lain, sistem harus menyiapkan status dari proses lama dan membuka status yang disimpan untuk proses baru. Contohnya yang tadi, proses 0 ke proses 1. Context switch time adalah overhead. Sistem tidak sepenuhnya bekerja ketika switch. Kemudian waktu berdasarkan hardware spot. Jadi context switch time itu waktu beralih dari satu proses ke proses yang lain. Ini ada lagi pembuatan proses. Pembuatan proses tadi ada fork child. Jadi proses induk dia harus, misalnya Anda membuat program rekursif, masih ingat program rekursif? Rekursifnya tidak hanya satu, ketika dia dijalankan maka program utamanya membuat subprogram berikutnya yang merupakan child, yang merupakan bagian dari program utama. Nah, pembuatannya seperti apa? Ini proses parent menciptakan child proses, yang mana saat diciptakan proses lain membuat nanti seakan-akan jadi seperti pohon. Jadi subprogram membuat program baru. Subprogram bisa jadi membuat subprogram baru lagi. Begitu seterusnya. Kadang-kadang tidak hanya satu, kadang bisa lebih dari 2. Kalau di Linux, semua proses itu anaknya dari OS.
proses besar yang namanya OS. Anda bisa perintahkan nanti di praktikum, tidak tahu kedua atau ketiga, itu ada perintah PS3. PS3 itu untuk melihat proses yang sedang berjalan dalam bentuk tree, dalam bentuk pohon. Resource sharing-nya sekarang, resource sharing itu pembagian sumber dayanya. Bisa jadi parent dan child itu berbagi pada resource yang sama. Atau bisa juga child-nya itu minta langsung ke OS. Parent dan child tidak berbagi resource. Ya, anaknya disuruh minta ke OS, sistem operasi. Kemudian tentang eksekusinya. Eksekusinya bisa jadi parent dan child sama-sama berjalan menjadi satu proses tersendiri. Proses parent sama proses child muter aja di proses state tadi. Atau bisa jadi parent-nya nunggu masuk ke queue antrian, kemudian anaknya yang muter. Anaknya selesai, hasilnya didapat, baru parent-nya bisa berjalan. Ruang alamat juga demikian, child bisa minta duplikasi dari parent, atau child mempunyai program yang dimuat di dalamnya, minta ke OS. Ya. Kalau di Unix atau Linux ada namanya fork, perintah fork untuk memanggil proses baru. Exif memanggil untuk setelah fork untuk memasang kembali ke proses space. Itu ada perintah-perintah yang ada di Unix. Nah ini contohnya yang ada di Unix, karena Unix itu seperti yang saya katakan tadi, semua proses itu berada di bawahnya prosesnya OS, maka di dalamnya bisa jadi terdiri dari ini root, kemudian di bawahnya ada proses-proses, kemudian ada subproses. Nah ini nanti Anda bisa perintahkan pakai perintah PS3. Nah, nanti ada gambarnya. Gambarnya ke samping ya, tidak ke bawah seperti ini. Kemudian pengakhiran dari proses. Prosesnya diakhiri. Kalau di Windows Anda sering melakukan mengakhiri secara paksa, itu namanya pakai perintah end task itu. Tasknya di end kan. Kemudian kalau di Linux pakai kill, perintah kill, tapi Anda harus tahu nomor prosesnya yang di kill. Nomor prosesnya berapa yang di kill, nanti dia terminate. Tetapi kalau OS itu kalau pemaksaan untuk berakhir, tetapi ada kalanya dia tidak berakhir secara normal gitu ya. Ya, proses melaksanakan statement terakhir dan meminta sistem operasi untuk exit. Nah, itu berarti dia prosesnya secara normal. Data dari child ke parent via write, ini ditunggu child-nya. Resource proses dialokasikan dari sistem operasi untuk dipakai proses yang lain. Kemudian parent boleh mengakhiri eksekusi dari proses child. Jadi kalau parent-nya itu dihentikan, maka proses-proses yang ada di bawahnya, child-nya ikut berhenti semua. Nah, ini kenapa kok dihentikan? Bisa jadi child-nya itu melewati sumber daya, meminta alokasi yang berlebihan. Sehingga perlu di-kill gitu ya, karena enggak, nah ini anak-anak durhaka minta warisan terlalu banyak, di-kill oleh dia. Tugas yang diberikan kepada child tidak diperlukan lagi, karena child dibuat untuk menjalankan tugas, untuk menghitung Fibonacci, untuk menghitung rekursif yang terakhir, ke state yang terakhir. Begitu hasilnya didapat, maka proses yang menghitung state terakhir tadi di-kill, dihilangkan, hasilnya sudah dapat, tugasnya sudah selesai. Jadi umurnya lebih tua parent-nya, lebih panjang parent daripada anaknya. Ya ini parent tidak sedang meninggalkan, artinya child-nya tidak bisa berjalan tanpa parent. Ya cascading termination tadi, gara-gara orang tuanya dihentikan, maka
Yang anak yang di bawahnya semuanya juga harus dihentikan. Yang selanjutnya yaitu cooperating proses, berkooperasi, kooperatif, bekerja sama. Satu proses dengan proses yang lain, tadi kan seakan-akan tidak saling kenal ketika di dalam antrian state tadi. Muter saja tadi tidak saling kenal, tetapi dia membutuhkan komunikasi, butuhkan kerjasama. Ya, proses yang independen tidak dapat menimbulkan atau ditimbulkan oleh eksekusi dari proses yang lain. Ya, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau dia bisa berkooperasi, bekerja sama, berkooperatif, maka ada resource sharing. Komputasinya jadi lebih cepat, termodularisasi, convenient. Ya, jadi kalau bisa berkomunikasi antara satu proses dengan proses yang lain, prosesnya bisa lebih cepat. Hasilnya juga bisa diambil dari proses berikutnya tadi. Testing. Jadi itu testing. Halo, tes 1, 2, 3. Dengar suara saya? Ya, kembali lagi putus ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi itu satu proses dengan proses yang lain saling berkomunikasi gitu ya. Contohnya adalah permasalahan produser konsumer. Jadi kerjasama antara satu proses dengan proses yang lain yang ada di dalam sistem operasi itu salah satu contohnya adalah contoh produser konsumer. Ada proses yang memproduksi sesuatu. Kemudian ada proses satunya mengkonsumsi hasil dari produser tadi. Contohnya yang lain, contoh realnya lagi, yaitu Anda mencetak pakai Microsoft Word. Maka Microsoft Word akan menghasilkan karakter-karakter yang akan dicetak ke printer. Tetapi sebelum ke printer, dia ada prosesnya drivernya printer. Maka drivernya printer itu mengkonsumsi karakter-karakter dan meneruskan ke dalam hardware-nya, ke printernya. Jadi produsernya adalah Microsoft Word, konsumernya itu drivernya printer. Nah, di dalam komunikasi yang semacam ini, tidak hanya di print, ini banyak sekali proses yang sifatnya produser sama konsumer semacam ini. Ini memerlukan buffer. Buffer itu
buffer itu tempat untuk buffer tes. Masuk lagi ya. Keputus lagi tadi. Testing. Dengar ya? Halo? Oke. Ya, buffer itu tempat penampungan sementara di pertemuan pertama atau kedua kemarin sudah saya singgung, buffer itu tempat penampungan sementara. Nah, ketika komunikasi satu proses dengan proses yang lain, itu ada yang ada tempat buffernya, ada yang tidak ada buffernya. Unbounded buffer sama ini ada yang ada buffernya, ada yang tidak ada buffernya, ada yang buffernya tidak terbatas. Nah, gini. Yang pertama unbounded buffer, buffernya tidak terbatas, semua di komputer terbatas. Loh, nah ini kok tidak terbatas? Iya, misalnya untuk mencetak produsernya apa? Karakter, tapi dia ukurannya sampai 1 giga, berarti kan seakan-akan tidak terbatas begitu ya. Padahal sebenarnya terbatas juga gitu ya. Yang bounded buffer ini ada ukurannya, ada batasnya. Ada lagi satu, saya tambahkan satu lagi, yang tidak ada buffernya. Kalau tidak ada buffernya, ini disebut dengan komunikasi secara langsung, direct communication. Sementara yang ada buffernya itu indirect communication. Cara komunikasinya tidak langsung karena dia diletakkan dulu di buffer. Direct communication contohnya apa? Contoh komunikasi langsung itu yang harus direspon oleh pihak sebelahnya. Contohnya adalah telepon. Anda telepon itu direct communication. Anda pasti bilang, halo, barusan tadi juga ini direct communication. Saya dengan Anda itu juga direct communication. Saya harus pasti memastikan Anda mendengar suara saya. Kalau indirect communication, contohnya SMS, WA, atau di buffer dulu. Ini saya rekam dulu misalnya. Saya taruh di YouTube, kemudian baru Anda lihat di beberapa hari kemudian. Nah, itu namanya indirect communication, komunikasi tidak langsung. Nah, kalau di kasusnya OS bagaimana? Ya, ada bagian yang berkomunikasi pihak satu itu minta langsung komunikasinya dengan proses yang kedua. Itu direct communication. Atau dia tidak minta secara langsung, ya biarkan saja seakan-akan dia mengirim email begitu ke proses yang kedua. Atau berkomunikasi lewat WA. Nah, ini contoh programnya di dalamnya. Nanti silahkan ditulis. Ini bounded buffer, buffernya terbatas begitu. Ini tadi sudah saya singgung, interconnection process IPC. Mekanisme untuk berkomunikasi itu ada IPC-nya, intercommunication process. Itu ada send message, lalu ada receive message. Send untuk mengirim, receive untuk menerima. Kalau proses P dan proses Q ingin berkomunikasi, maka dia mempunyai link tempat bertukar untuk send sama receive. Tempat bertukarnya bisa berupa memori dan partisi secara logikal gitu ya. Nah, ini tadi yang kita singgung, ada direct communication, komunikasi secara langsung. Send P, berarti send P message, P-nya mengirim pesan, P mengirim pesan. Kemudian receive Q menerima pesan. Ya. Ada linknya untuk berkomunikasi di dalam proses tersebut. Linknya bagaimana? Ini indirect, kalau indirect, kalau yang tadi kan direct itu berarti begitu dikirim harus langsung diterima. Tetapi kalau indirect yang dikirim bisa jadi tidak langsung diterima, tetapi dia nunggu dulu.
ada mailbox-nya, gitu ya. Ada mailbox-nya, tempat untuk menampung emailnya. Ya bisa jadi mailbox-nya berbagi P1, P2, P3 berbagi masuk ke mailbox A. P1 mengirim P2 dan P3 menerima dari P1. Nah, sebenarnya siapa yang dikirimi oleh P1, maka P1 harus mencantumkan alamat. Ini kalau tidak dicantumkan alamatnya bisa diterima oleh dua-duanya. Atau solusinya diasosiasikan dengan banyaknya dua proses. Paling banyak yang berbagi mailbox hanya dua proses saja. Mengizinkan satu proses pada waktu yang sama melaksanakan operasi diterima. Ya, yang nerima tidak boleh dua, yang nerima cuma satu. Bisa jadi begitu. Sistem untuk memilih arbitrary penerima pengirim beritahu siapa penerima. Harus ada alamatnya. Yang ini maksudnya harus ada alamatnya. Ya, solusinya biar dia bisa emailnya tadi bisa nyampe, maka harus hanya ada dua proses. Yang satunya send, pasti satunya receive. Yang kedua, mengizinkan satu proses saja yang receive, tidak boleh dua-duanya receive. Atau yang ketiga, harus ada alamatnya. Buffering tadi, melanjutkan yang buffering tadi, kapasitasnya bisa zero. Ya, kalau zero berarti kan direct communication. Ada bounded, ini terbatas, unbounded tidak terbatas, panjangnya tidak terbatas. Ini ada beberapa kondisi pengecualian kalau emailnya tidak sampai, gitu ya. Yang pertama, pengecualiannya itu adalah ini, proses terminate. Proses yang dikirimi email itu sudah tidak ada, sudah mati dia. Nah, kasihan. Suratnya tidak pernah sampai. Atau sebaliknya, dia nunggu surat dari proses yang sudah mati, yang sudah terminate. Yang kedua, lost message. Message-nya tidak ngerti nyasar kemana. Yang ketiga, pesan yang teracak. Gitu ya. Gini, sistem ada beberapa kondisi begitu ya, pengecualian error gara-gara yang tadi. Sistem pesan sangat bermanfaat di lingkungan distribusi, maka proses digunakan secara baik begitu ya, agar bermanfaat. Pada lingkungan ini kemungkinan error terjadi selama komunikasi dan proses lebih besar daripada lingkungan single mesin. Ini kalau di single mesin tidak masalah, tapi kalau di multitasking bisa jadi pesannya tidak bisa tersampaikan begitu. Jika terjadi kegagalan, maka OS-nya harus bisa menghandle. Nah, jenis kegagalannya itu ada 3 jenis tadi, yaitu terminate, kemudian dia acak, dan loss, hilang gitu ya. Nah, kalau terminate bagaimana? Baik pengirim maupun penerima menghentikan sebelum proses dilakukan, diterima begitu. Situasi ini akan meninggalkan pesan yang tidak pernah diterima atau pesan yang tidak pernah terkirim. Kemungkinannya misalnya proses P menunggu untuk sebuah pesan dari proses Q yang determinasinya. Q-nya sudah mati. P-nya selalu menunggu. Jadi P-nya menunggu karena dia nunggu, maka dia tidak dijalankan oleh CPU. Dia nunggu aja di ready queue. Karena dia belum dapat dari key. Nah, kalau dia nunggu terus, maka akibatnya apa? Akibat yang dirasakan oleh user, nah ini kok tidak selesai-selesai. Nah, dianggap seperti hang gitu ya komputernya. Atau sebaliknya, P mengirim pesan ke key, key-nya sudah terminasi. P menunggu lagi jawaban begitu. Ya, diblok terus P-nya sampai menunggu jawaban. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah
harus ada pendeteksian gitu ya. Dideteksi Q dan P-nya itu harus terdeteksi. Dia masih ada atau sudah determinasi. Yang selanjutnya yaitu proses hilang. Pesan dari P ke Q bisa hilang di jaringan komunikasi karena hardware atau karena kabel komunikasi yang gagal, pengiriman yang gagal. Ada 3 metode dasar untuk menangani hal tersebut, yaitu OS bertanggung jawab untuk mendeteksi event ini dan mengirim pesan lagi. Mendeteksi pesannya sampai apa tidak. Proses mengirim tanggung jawab untuk mendeteksi event ini dan mentransmisikan pesan lain itu maksudnya ya. OS bertanggung jawab untuk mendeteksi event ini, kemudian memberitahu proses bahwa pengirimannya hilang. Biasanya bisa pakai metode timeout. Nah, ini kalau Anda ping ke sebelah, ke komputer sebelah, tidak masuk-masuk, lah biasanya ada timeout-nya. Timeout-nya itu ada timeout ya, kalau melebihi waktu sekian, maka dianggap salah satu prosesnya sudah tidak ada atau message-nya tidak tersampaikan. Oke. Kira-kira itu materi yang masih ada lagi proses yang teracak. Ya. Pesan dikirim ke tujuan tapi diacak di tengah jalan karena noise misalnya, karena komunikasi. Hal ini sama kasusnya dengan kehilangan pesan, OS harus mentransmisikan kembali pesan yang asli. Salah satu caranya adalah menggunakan parity check, parity error, seperti checksum sama CRC. Nah ini kalau Anda harusnya belajar Orcom dulu nih. Di situ ada caranya untuk menghitung parity check. Oke, saya kira itu. Maaf jaringannya agak terlambat. Kita agak putus-putus ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan di jam 9.40 untuk praktikumnya di ruang yang lain. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.